Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi terbaru terkait dengan pencairan bansos yang perlu saya sampaikan ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, oke, kita langsung saja. Ini yang pertama terkait peringatan batas akhir pencairan. Keluarga penerima manfaat diingatkan bahwa batas akhir proses transaksi atau pencairan bantuan oleh Kemensos adalah akhir bulan ini. Jadi ini sekedar pemberitahuan saja ya. Jika bantuan tidak dicairkan hingga tanggal tersebut, saldo akan dikembalikan ke kas negara karena dianggap tidak terserap. Jadi kalau di akhir bulan nanti ya, sekitar tanggal 30 sampai 31-an, itu tidak sesegera dicairkan, itu ada kemungkinan besar dananya akan dikembalikan ke kas negara ya, karena dianggap tidak terserap dengan baik. Terus informasi yang kedua ini terkait daftar bantuan yang cair lewat kartu KKS ATM merah putih. Banyak saldo bantuan yang mulai masuk ke rekening KKS dari berbagai bank penyalur seperti Mandiri, BNI, BRI, BSI, diantaranya. Ini ada BPNT ya. Terpantau saldo masuk sebesar Rp600.000 untuk periode Oktober-Desember 2025, baik bagi pemegang KKS lama maupun KKS baru. Coba yang sekarang sedang menunggu untuk BPNT-nya, silakan kalian cek baik di KKS lama atau KKS baru, siapa tahu ada saldo yang masuk. Kalau sudah ada saldonya ya silakan kalian melakukan pencairan. Kalau masih belum ada saldonya ya kalian tunggu saja karena untuk sekarang ini masih dalam tahap pencairan ya. Terus selanjutnya ada PKH ya. Ada laporan saldo masuk dengan nominal bervariasi seperti Rp750.000 hingga Rp975.000 bagi penerima validasi sistem. Nah, coba dicek untuk PKH-nya juga, siapa tahu ada saldo yang masuk ya. Ini tergantung ya, setiap KPM itu berbeda-beda. Mungkin ada yang 900 lebih, ada yang 700 lebih ya kan. Ini berbeda-beda. Terus berikutnya ada penebalan BPNT. Tambahan saldo sebesar Rp400.000 bagi KPM tertentu. Jadi tidak semua KPM itu dapat penebalan. Dan silakan dicek saja, siapa tahu sudah ada saldonya ya. Dan jangan lupa untuk melakukan penarikan sebelum tanggal 30 atau 31 Desember. Terus berikutnya ada PLT Kesra ya. Bantuan tambahan sebesar Rp900.000 yang cair bersamaan dengan BPNT. Sehingga total yang diterima beberapa KPM mencapai Rp1.500.000. Ini nggak semua dapat PLT Kesra ya. Ini sebagai catatan saja. Karena dari kemarin itu banyak banget yang berharap, tetapi kan ini tergantung ya, apakah layak atau tidak. Karena kalau tidak layak, ya otomatis tidak terdaftar sebagai calon penerima BLT Kesra. Tetapi kalau layak, ada kemungkinan besar itu bisa menerima bansos BLT Kesra. Jadi harap bersabar saja buat yang sekarang masih belum cair untuk BLT Kesranya ya. Terus berikutnya, ini informasi yang ketiga, bantuan lain yang sedang disalurkan. Ini yang pertama BLT Kesra susulan ya. Penyaluran lewat PT Pos Indonesia untuk periode 3 bulan, Oktober sampai Desember, sudah mulai dijadwalkan. Jadi harap bersabar saja. Jadi buat yang kemarin sudah cair, ya sekarang sudah tidak dapat lagi. Ini khusus untuk yang gelombang yang kedua ya, BLT Kesranya ya. Terus selanjutnya ada PIP ya, siswa SD, SMP, SMA, dan madrasah yang sudah melakukan aktivasi rekening simpel diharapkan mengecek saldo karena bantuan sudah mulai dicairkan. Nah, jadi untuk bansos PIP itu sebenarnya sudah ada informasinya dari awal bulan Desember kemarin. Tetapi saya sampaikan lagi di sini, supaya para KPM yang terdaftar Bansos PIP itu untuk sekarang tidak lupa untuk ngecek ya. Karena untuk sekarang ini, untuk Bansos PIP-nya sudah mulai disalurkan ya. Dan bagi yang masih belum cair ya harap bersabar saja, karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Ada yang sedikit lebih cepat, ada pula yang sedikit lebih lambat. Terus berikutnya ada atensi yatim piatu atau YAPI ya. Saldo sebesar Rp600.000 sudah bisa dicairkan melalui Bank Mandiri. Ini bagi KPM yang terdaftar Bansos YAPI. Terus buat para KPM yang tidak terdaftar ya otomatis tidak akan cair bansosnya ya. Jadi kalian silakan cek sendiri, entah itu melalui aplikasi cek bansos atau kalau tidak kalian tanyakan ke pendamping kalian masing-masing, apakah kalian itu terdaftar sebagai penerima bansos YAPI atau tidak ya kan. Kalau terdaftar ya kalian tinggal tunggu saja. Karena tidak akan lama lagi, ini ada kemungkinan besar bansosnya akan segera dicairkan. Terus berikutnya terkait bantuan pangan yang berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter. Ini masih terus disalurkan di beberapa daerah untuk gelombang terakhir.
Jadi bagi yang sekarang masih menunggu, ini masih ada harapan ya terkait bantuan pangan yang berupa beras 20 kilogram sama minyak 4 liternya ya, minyak goreng 4 liter. Ini masih ada harapan ya. Dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair dan ada yang belum ya. Buat yang sudah cair ya sudah, berarti tidak cair lagi. Ini dikhususkan bagi KPM yang sampai sekarang belum cair untuk bansos pangannya. Dan ini yang terakhir ya, terkait saran bagi penerima manfaat. KPM disarankan untuk sering mengecek saldo melalui ATM atau agen bank terdekat karena tidak ada pemberitahuan resmi atau data bayar langsung dari pendamping sosial mengenai kapan tepatnya saldo masuk. Jadi dari pendamping sosial sendiri itu tidak memberitahukan ya kapan saldonya itu bisa cair ya. Jadi iya, ini bagi KPM itu disarankan untuk sering-sering mengecek ya melalui ATM atau bank terdekat di tempat tinggalnya ya. Terus berikutnya ini bagi KPM yang memiliki layanan M-Banking ya, seperti Livin Mandiri, Brimo, BNI Wonder, atau BSI Mobile, sangat disarankan untuk memantau saldo melalui aplikasi agar lebih mudah. Jadi yang punya M-Banking itu justru lebih mudah ngeceknya, tidak perlu datang ke ATM maupun ke agen bank terdekat ya. Jadi silakan saja dicek, siapa tahu untuk untuk PIP, terus atensi yatim piatu, ya kan, BLT sama PKH-nya itu sudah cair, itu tinggal ditunggu saja. Kalau memang terdaftar ya otomatis ada kemungkinan besar itu bisa cair, tetapi kalau tidak terdaftar, itu ya bansosnya nggak akan cair ya. Dan bukan cuma informasi itu saja, ini juga ada beberapa laporan dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bahas bareng-bareng. Ini ada yang bertanya seperti ini, BPNT tahap 4 daerah Purwakarta apa ada yang cair ya? Nah, dia bertanya untuk daerah Purwakarta, untuk tahap 4 BPNT, apakah sekarang ini sudah ada yang cair ya kan? Nah, jadi buat yang masih bertanya-tanya terkait pencairan BPNT untuk tahap 4-nya, untuk sekarang ini statusnya masih disalurkan dan di setiap daerah ini berbeda-beda pencairannya. Jadi bisa dibilang ya masih belum rata dan harap bersabar saja karena batas waktunya itu akhir tahun ya. Bisa dibilang ya akhir bulan inilah ya, akhir bulan Desember. Jadi ya bisa dibilang masih ada beberapa hari ya ke belakang lah. Jadi harap bersabar saja ya. Terus berikutnya, selamat pagi, apa kabar BPNT lama mandirinya BES, apakah udah ada pencairan? Nah, dia bertanya untuk BPNT KKS lama, Bank Mandiri ya, apakah sudah ada pencairan ya kan? Nah, jadi untuk KKS lama, Bank Mandiri ya, itu sebenarnya untuk BPNT-nya sudah ada yang cair ya, banyak malah yang cair ya. Tetapi di setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya di daerah saya sendiri, di daerah Jawa Tengah, bagian selatan, daerah Cilacapan, untuk tahap 4 BPNT-nya itu ada yang sudah cair untuk KKS lama dari bulan yang kemarin. Jadi sudah lama cairnya ya. Dan ada juga yang sampai sekarang masih belum cair, karena kemarin-kemarin itu juga ada yang bertanya terkait dengan pencairannya ya. Khususnya bansos BPNT ya kan, terus PKH itu juga banyak ya di daerah saya sendiri. Jadi harap bersabar saja. Siapa tahu nanti di akhir tahun ini ada kabar baik terkait dengan pencairannya. Terus selanjutnya ya, mau nanya daerah Medan Tanjung Mulia Hilir BPNT tahap 4 KKS lama 2020 udah cair belum ya? Nah, dia bertanya untuk daerah Medan ya, khususnya daerah Tanjung Mulia Hilir. Untuk BPNT tahap 4 apakah udah ada yang cair atau belum ya kan untuk KKS yang lama. Nah, jadi untuk daerah Medan sendiri, untuk kemarin-kemarin itu kan sudah pernah saya bahas ya. Untuk daerah Medan memang untuk sekarang ini itu masih belum rata. Jadi harap bersabar dulu ya. Karena batas waktunya itu masih iya ada beberapa hari ya ke belakang ya. Jadi harap bersabar dulu ya. Dan buat data-data yang sekarang masih belum sinkron, itu juga sangat berpengaruh ya terhadap penerimaan bansos. Jadi saran saya buat para KPM, coba dicek apakah data yang kalian input itu sudah sinkron atau belum. Kalau belum sinkron ya sesegera mungkin untuk disinkronkan ya. Dan data-data yang belum mutakhir itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan. Contohnya kalau ada KPM yang pindah tempat atau di kakaknya ada yang meninggal dunia, terus statusnya berubah ya, yang tadinya belum menikah terus menikah kayak gitu kan, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi saran saya, coba cek lagi apakah data kalian itu sudah sinkron atau belum, sudah mutakhir atau belum ya kan. Kalau sudah kedua-duanya sudah sinkron dan mutakhir, tetapi untuk sekarang ini masih belum jelas statusnya, apakah kalian itu berhak mendapatkan bansos atau tidak, silakan tanya ke pendamping kalian atau petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat. Apakah data yang diinput ke pusat data penerima bansos itu sudah benar atau belum?
Karena kalau ada kesalahan input data, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Jadi ini sebenarnya wajar ya, karena petugas juga manusia, mereka juga bisa lelah ya, karena mungkin seharian itu ngurusin KPM ya kan, terus malamnya mungkin lembur, habis itu salah input data, jadi itu yang bisa menyebabkan KPM itu bansosnya banyak yang tidak cair ya. Terus bagi KPM yang sekarang sudah resmi terdaftar sebagai calon penerima bansos, tetapi kok sampai sekarang bansosnya tidak kunjung cair, itu bisa disebabkan karena ada kendala teknis. Jadi kalau tidak ada kendala teknis, itu ada kemungkinan besar bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan, tetapi kalau masih ada kendala, itu ada kemungkinan bansosnya ya agak sedikit lebih lambat. Jadi harap bersabar saja ya. Terus selanjutnya, kalau gini gimana ya? Ini coba kita lihat di sini. Ini untuk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Deket, Kelurahan Deket Kulon ya. Nama penerima Warsia, umurnya 72 tahun, statusnya tidak untuk BPNT, periode sembako Oktober sampai Desember. Ya ini kan jelas ya, berarti beliau ini tidak mendapatkan bansos BPNT ya. Mungkin karena pengaruh ini status kelayakan ya. Coba dicek apakah desilnya tinggi atau tidak. Kalau desilnya antara 1 sampai 4 ya ada kemungkinan besar sih bisa terdaftar ya. Tetapi saya juga tidak bisa menjamin soal itu. Tetapi kalau desilnya 6 sampai 10, itu ada kemungkinan besar ya sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bansos ya. Jadi silakan dicek apakah desilnya tinggi atau rendah ya. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Terus selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar BPNT Bank Mandiri untuk daerah Sulsel? Apa sudah ada yang cair belum? Nah, ini ada yang bertanya ya. Untuk bansos BPNT Bank Mandiri daerah Sulsel apakah sudah ada yang cair ya kan? Ini sebenarnya sudah ada yang tanya kemarin ya, sudah sempat saya jawab ya. Jadi untuk daerah Sulsel sendiri untuk sekarang ini memang masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi harap bersabar saja ya. Kita tunggu siapa tahu nanti di akhir bulan itu ada kabar baik terkait dengan pencairan BPNT-nya ya. Jadi harap bersabar saja. Dan buat teman-teman sekalian yang sekarang sudah terdaftar sebagai calon penerima bansos, walaupun mungkin sampai sekarang bansosnya tidak kunjung cair, ya harap bersabar saja ya. Karena di luar sana itu juga masih banyak orang yang masuk sebenarnya kriteria miskin, lansia, yatim piatu, yang sekarang susah cari makan, masih pengangguran, terus berpenghasilan rendah, sama orang yang sulit cari kerjaan. Itu banyak dari mereka yang sampai sekarang itu belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Jadi kita doakan saja semoga di tahun yang akan datang itu bansosnya bisa tepat sasaran dan bisa sesegera mungkin dicairkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.